Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok 1, kelas B, akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu biofarmasetika untuk sediaan nasal atau sediaan pada hidung dengan administrasi lokal. Berikut merupakan anggota kelompok kami, mungkin bisa dibaca saja di slide, terdiri dari 7 orang. Nah, pembahasan ini akan berkaitan dengan sediaan-sediaan nasal yang tentunya akan didahului dulu oleh teori pendahuluan yang akan dibacakan oleh. Oke, sediaan nasal merupakan sediaan cairan semi solid maupun padat yang digunakan pada rongga hidung hingga memperoleh suatu efek yang yaitu sistemik atau lokal, berisi satu atau lebih bahan aktif dan sebisa mungkin tidak mengiritasi serta tidak memberi dampak negatif pada hidung. Untuk efek sistemik dapat terjadi karena di mukosa hidung terdapat jalur untuk molekul masuk dan bekerja secara sistemik, dan onset efek terapeutiknya lebih cepat. Efek sistemik ini mudah diberikan kepada pasien saat keadaan darurat, dan untuk lokal, obat bekerja secara lokal dan digunakan pada obat dosis rendah yang efektif jika diberikan secara topikal. Next. Adapun jenis-jenis sediaan nasal ini ada drop and spray, nasal gel, nasal suspensi dan emulsi, nasal micellar and somal formulation, dan nasal microparticle. Next. Berikut adalah contoh obat ruten nasal, yang mana obat nama merek dagang dan bentuk formulanya itu adalah nasal spray. Next. Oke, kemudian masuk ke rasional pembuatan sediaan. Jadi, alasan dibuat dalam bentuk sediaan nasal spray itu pertama, nasal spray itu relatif lebih akurat daripada tetes dan menghasilkan dosis yang tepat, sekitar 25-200 mikroliter. Karena sifat formulasi seperti tiksotropik, tegangan permukaan, dan viskositas berpotensi mempengaruhi ukuran tetesan dan akurasi dosis. Kemudian beberapa penelitian bahkan telah menunjukkan bahwa tekanan yang diberikan, ukuran lubang, dan desain spray juga dapat mempengaruhi ukuran tetesan hingga pengendapan nasal spray. Next. Next. Oke, ini adalah beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pembuatan nasal spray. Jadi pertama itu ada viskositas. Jadi larutan yang sangat encer atau sangat kental itu dapat menyebabkan iritasi pada mukosa hidung. Jadi bisa ditambahkan seperti metil selulosa sebanyak 0,1 sampai 0,5%. Bisa juga pakai CMCNA seperti 0,5 sampai 2% untuk konsentrasinya. Untuk mendapatkan viskositas larutan yang seimbang dengan viskositas mukosa hidung. Kemudian isotonis. Iritasi mukosa itu bisa terjadi jika larutan tetes hidung dibuat isotonis atau sedikit hipertonis. Namun larutan yang sangat encer atau sangat pekat akan menyebabkan iritasi pada mukosa hidung. Jadi supaya larutan dibuat isotonis dapat ditambahkan NaCl atau bisa dextrosa. Kemudian isohidris. Jadi sekresi hidung orang dewasa itu mempunyai pH antara 5,5 sampai 6,5. Sedangkan untuk anak-anak itu 5 sampai 6,7. Jadi sediaan obat tetes hidung tidak boleh mengganggu aksi dari pembersih silia epitelia pada mukosa hidung, sehingga nanti harus disesuaikan pH-nya itu sekitar 5,5 sampai 6,5 pada orang dewasa dan 5 sampai 6,7 pada anak-anak.
Kemudian agar aktivitas silia epitelial itu tidak terganggu, maka viskositas larutan harus seimbang dengan viskositas mukosa hidung. Selanjutnya untuk pengawet yang biasa digunakan pada obat tetes mata ini umumnya sama seperti larutan obat tetes mata, seperti benzolkolium klorida dengan konsentrasi 0,01 sampai 0,1% bobot per volume, atau bisa juga pakai klorbutanol dengan konsentrasi 0,5 sampai 0,7% bobot per volume. Next. Baik, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pembuatan sediaan nasal. Yang pertama yaitu ada komposisi formula. Dari komposisi formula ini kita mengetahui bahwa sediaan spray nasal ini, komposisi formula itu penting untuk menentukan stabilitas fisik dan karakterisasi dari kinerja produk obat nasal spray. Bahan padat, formulasi, dan potensi aglomerasi harus dipertimbangkan juga. Selain itu, interaksi zat obat tersuspensi dengan berbagai komponen sistem bentukan wadah internal juga dapat berkontribusi pada distribusi zat obat yang tidak homogen. Selanjutnya yaitu adalah zat aktif. Untuk zat aktif sendiri, pada sediaan nasal spray ini harus mencakup informasi yang mengenai karakterisasi yang komprehensif dari sifat fisik dan kimia bahan obat. Adapun sifat yang perlu diketahui dalam pemilihan zat aktif sendiri yaitu densitas, distribusi ukuran partikel, morfologi partikel, sulfat, dan hidrat, juga polimer, bentuk polimer, profil kelautan obat, kadar air, atau sisa parutan, mikroba, kualitas konsentrasi disosiasi atau pKa, dan juga rotasi spesifik. Next. Selanjutnya yaitu terdapat eksipien atau bahan tambahan. Untuk eksipien pada nasal spray ini, karena rutenya sensitif, maka perlu dipertimbangkan penggunaan eksipien. Selain itu juga, pada penggunaan eksipien ini harus memperhatikan titik kritis untuk memastikan keamanan dan efektivitas dari produk nasal spray. Adapun eksipien yang penting untuk formulasi nasal spray ini yaitu komposisinya dapat mempengaruhi suspensi atau karakterisasi partikel dan oleh karena itu dan juga kualitas, stabilitas atau kinerja dari produk obat. Selanjutnya itu ada teknologi pembuatan. Untuk teknologi pembuatan ini, faktor yang mempengaruhi yaitu perlu kita ketahui bahwa semua sediaan nasal spray itu harus dibuat dengan produk yang steril dan juga proses sterilisasinya harus terjaga. Dan untuk fisiologis tubuh, faktor yang mempengaruhinya yaitu tepat pada efek obat terhadap fisiologis tubuh yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cara penggunaan, sifat fisik nasal spray, ukuran partikel, keadaan saluran nafas penderita, dan juga kondisi di sekitar tempat kerja obat. Next. Selanjutnya yaitu nilai spesifikasi ukuran molekul pada zat aktif sediaan nasal spray. Diketahui bahwa ukuran partikel ini dapat mempengaruhi nasib biologis obat, sifat toksisitas, stabilitas obat, dan juga pelepasan obat pada sel target. Sediaan intranasal ini diharapkan memiliki ukuran partikel kurang dari 10 mikrometer untuk mencegah obat tertahan pada rongga hidung. Distribusi partikel ini juga dapat ditentukan dengan menggunakan indeks polidispersitas atau yang biasa kita kenal PDI dengan nilai rentan 0 sampai 1. Nilai 0 ini akan menunjukkan bahwa dispersi yang homogen dan terdistribusi seragam atau menyeluruh ukurannya, dan distribusi partikel dapat diamati dengan menggunakan alat instrumen particle size analyzer atau PSA. Berikutnya merupakan formulasi dan manufaktur. Nah, untuk ingredients atau komposisi dari sediaan nasal spray ini sendiri, itu bergantung dari bentuk sediaannya atau sistem sediaannya. Jadi pada sediaan ini tuh digunakan sistem suspensi, yang mana sebagian besar nasal spray itu memang dibentuk dalam sediaan sistem suspensi. Jadi nanti bahan-bahannya itu akan bergantung terhadap bahan-bahan yang memang memiliki kapabilitas penting atau fungsi penting dalam sediaan suspensi. Yang pertama adalah peningkat viskositas. Peningkat viskositas ini digunakan untuk menstabilkan suspensi, dan contoh-contohnya itu biasanya ada mikrokristalin selulos, santan gam, dan juga guar gam. Lalu ada agen tonisitas yang mana digunakan untuk mendapatkan sediaan dengan tonisitas yang sesuai dengan tonisitas tubuh. Contohnya yang biasa digunakan adalah dextrosa dan juga NaCl 0,9%. Berikutnya ada surfaktan. Karena tadi merupakan sediaan suspensi, dibutuhkan surfaktan untuk mendapatkan suspensi yang formulasinya tercampur dan juga stabil. Biasanya digunakan campuran twin maupun span.
Nah, berikutnya eksipien lain yang digunakan adalah preservatif, yaitu bahan pengawet guna mengawetkan sediaan dari serangan mikroba. Biasanya digunakan metilparaben, potasium sorbat, dan juga benzalkonium chloride. Lalu ada chelating agent, ini merupakan eksipien yang digunakan pada sediaan guna menghindari daripada adanya logam-logam berat yang biasa digunakan. Nah, lalu juga ada buffer. Buffer ini merupakan agen yang digunakan untuk menjaga stabilitas pH dan juga terakhir ada pelarut. Nah, berikut merupakan contoh formula untuk sediaan nasal spray dengan zat aktif budesonid. Digunakan 0,032 mg budesonid, yaitu merupakan dosisnya sebagai zat aktif, lalu ada mikrokristalin selulose atau Avicel sebagai thickening agent, ada dextrosa anhidrat sebagai agen isohidris, polisorbat 80 sebagai surfaktan, sodium edetat atau EDTA sebagai chelating agent, potasium sorbat sebagai preservatif, hydrochloric acid sebagai buffer, dan terakhir adalah aqueous pelat sebagai pelarut yang ditambahkan sampai 50 mili. Nah, berikut merupakan prosedur pembuatannya. Jadi, pertama disiapkan aquades sebagai pelarut utama, dilarutkan dextrosa sebagai agen tonisitas ke dalam aquades, didispersikan Avicel ke dalam campuran dan perlu didiamkan terlebih dahulu hingga mengembang, lalu dilakukan proses pengadukan secara konstan dan kontinu sembari ditambahkan beberapa eksipien lain seperti EDTA, lalu juga ditambahkan hydrochloric acid atau buffer, lalu ada polisorbat atau surfaktan yang ditambahkan ketika proses pengadukan, ada potasium sorbat juga, preservatif yang ditambahkan. Lalu terakhir, ketika sudah didapatkan cairan suspensi, maka dilakukan evaluasi IPC. Yang pertama adalah pengukuran pH, lalu dilakukan filtrasi suspensi, pengisian suspensi ke dalam botol, dan dilakukan evaluasi IPC lagi untuk pengukuran volume. Dipasangkan pompa spray dan aktuator pada packaging daripada nasal spray, lalu dilakukan pengukuran torque, dan sediaan selanjutnya dikemas, lalu diberi label dan dimasukkan ke dalam kemasan tersier atau kardus. Baik, selanjutnya adalah evaluasi sediaan. Yang pertama ada evaluasi bioavailabilitas, yang mana pengamatan pada zat aktif ditujukan untuk efek lokal, sangat sukar ditentukan karena ukuran globulnya mempengaruhi kerja obat pada permukaan saluran pernafasan. Untuk zat aktif yang absorpsinya sistemik, bioavailabilitasnya dapat ditentukan dari konsentrasi obat dalam darah versus waktu atau dari uji farmakodinamik. Selanjutnya, untuk evaluasi organoleptis, pengamatannya berupa warna, bau, dan rasa dengan syarat penampilan baik dan dapat diterima pasien. Untuk ukuran partikelnya, menentukan ukuran partikel dalam sampel dan letak penyebarannya dengan syaratnya terbentuk grafik distribusi normal pada kurva. Untuk selanjutnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ada droplet size distribution, ini untuk semprotan hidung suspensi. Jadi syaratnya itu jika metode difraksi laser digunakan, distribusi ukuran tetesan dapat dikontrol dalam presentase tetesan kurang dari 10 mm. Selanjutnya ada homogenitas, kemampuan redispersi, dan juga pH sediaan. Selanjutnya, mekanisme absorpsi obat nasal. Mekanisme pertama, mekanisme rute berair transportasi yang juga dikenal sebagai rute paraseluler merupakan rute yang melalui celah antar sel epitelial dengan mekanisme difusi pasif. Rute ini lambat dan pasif, ada korelasi log-log terbalik antara intranasal penyerapan dan berat molekul senyawa larut dalam air. Mekanisme kedua, mekanisme ini melalui rute lipoidal atau proses transseluler terjadi melalui beberapa mekanisme seperti difusi pasif, transfer melalui pembawa, atau dengan rute tight junction. Next. Alur absorpsi rute nasal. Pertama, obat dihirup melalui rongga hidung,
partikel obat masuk melalui vestibula hidung, melewati palatum, masuk ke turbinat inferior, kemudian masuk ke turbinat tengah hingga turbinat superior menuju ke nasofaring. Lalu masuk ke faring melalui glotis masuk ke dalam trakea. Next. Lalu partikel tersuspensi dalam aliran gas di bronkus, selanjutnya partikel aliran gas tersuspensi di bronkeolus, partikel terdifusi ke dalam alveoli, partikel zat masuk ke dalam kapiler pembuluh darah, lalu berdifusi ke saluran darah. Di dalam pembuluh darah partikel zat akan berikatan bersama reseptor, selanjutnya akan terabsorpsi melalui neuron olfaktori, lalu menyerap melalui sel-sel pendukung dan kapiler sekitarnya hingga terabsorpsi ke dalam cairan cerebrospinal dan akan memberikan efek yang diharapkan. Kemudian untuk aspek regulasi itu ada 3, yang pertama distribusi ukuran tetesan, itu menentukan DST dari sempatan hidung direkomendasikan menggunakan difraksi laser yang menjadi teknik standar dalam industri untuk ukuran tetesan dan partikel. Yang kedua, geometri pelum dan pola semprotan. Untuk menentukan geometri pelum itu direkomendasikan menggunakan fotografi berkecepatan tinggi atau lembaran sinar laser, kamera digital berkecepatan tinggi. Kemudian untuk pola semprotan pada semprotan hidung dapat dicirikan menggunakan sistem impaksi atau non-impaksi. Next. Nah, untuk yang ketiga itu bobot tembakan atau pengiriman pompa itu umumnya kini jarak katup itu harus dipastikan terutama oleh produsen pompa. Untuk memverifikasi pengiriman pompa, kriteria penerimaan harus mengontrol berat masing-masing semprotan hingga 15% dari berat target dan berat rata-rata hingga 10% dari berat target. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan selama penyusunan analisis dan juga pembahasan pada presentasi kali ini. Terima kasih untuk rekan-rekan semua. Semoga apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyusunan PowerPoint maupun selama penyampaian materinya. Sekali lagi diucapkan terima kasih dan sampai jumpa.